Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ingin lebih cepat sampai di tujuan, warga Cibeber Kabupaten Cianjur rela meniti jembatan gantung yang tidak layak digunakan. 2 perempuan yang jasadnya ditemukan di pantai Ujung Genteng Kabupaten Sukabumi diduga dibunuh seorang nelayan mabuk. 7,6 juta benih ikan ditebar di objek wisata Situ Bagedit, Kabupaten Garut. Proyek pembangunan pabrik di Limbangan Indramayu diprotes warga. Proyek membuat sawah petani gagal panen dan gagal tanam. Seratusan warga desa Limbangan, Kecamatan Junti Nyuat, Kabupaten Indramayu Rabu lalu berunjuk rasa di depan sebuah lokasi proyek pembangunan pabrik. Mereka memprotes dampak lingkungan pembangunan proyek selama 2 bulan terakhir, di mana aktivitas truk tanah yang hilir mudik melewati jalan desa membuat lingkungan kotor dan berdebu. Tidak hanya itu, kurangan tanah yang berdampingan dengan lahan sawah milik warga terganggu pasokan air irigasinya dan menyebabkan banjir hingga gagal panen. Warga pun meminta ganti rugi atas kegagalan panen serta sejumlah pembebasan lahan yang berdekatan dengan proyek tersebut. Minta ganti rugi sama untuk saluran segera dipercepat karena faktanya demikian jelas itu. Berapa hektar Pak totalnya Pak? Ada sekitar 15 hektar ya. Ya ada 15 hektar. Ini gagal tanam, ya mau tanam lagi nggak bisa karena banjir. Masalah banjir. Kita beralih ke informasi lainnya. Mengalami wabah demam berdarah, salah satu desa di Pleret, Kabupaten Cirebon diasapi petugas Dinas Kesehatan. Fogging atau pengasapan dilakukan 4 petugas Dinas Kesehatan di sejumlah rukun tetangga di Desa Pangkalan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon. Mereka mengasapi lorong, selokan, hingga pekarangan dan rumah warga. Pengasapan di desa ini dilakukan karena sejak Januari lalu terdapat belasan anak yang terjangkit demam berdarah dengue. Untuk Pangkalan itu 14 kasus, 13 kasus sudah pulang dari perawatan rumah sakit, 1 kasusnya masih dirawat di rumah sakit Mitra. Rentang usianya Bu? Rentang usianya rata-rata anak-anak, kebanyakan anak-anak. Anak-anak yang terjangkit DBD mengeluhkan sakit kepala, mual dan demam tinggi hingga timbul bintik-bintik di tubuhnya. Ya demam Pak, malam-malam tuh demam, orang sorenya masih main, masih ngaji, masih apa, ya terus malamnya langsung tinggi. Terus ya dirujuk ke rumah sakit Mitra ya DBD. Selain pengasapan, warga juga diimbau untuk menutup genangan air bersih dan menaburkan serbuk abate yang telah diberikan petugas pada tempat penampung air agar tidak dijadikan tempat nyamuk demam berdarah berkembang biak. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Vaksinasi anti penyakit mulut dan kuku mulai dilaksanakan di sejumlah wilayah, terutama bagi sapi perah yang sehat. Saat ini peternak sapi perah mengeluhkan produksi susu yang anjlok pada sapi yang sakit. Meluasnya wabah penyakit mulut dan kuku membuat peternak sapi perah di Kecamatan Lembang, Bandung Barat resah. Meski saat ini vaksinasi anti PMK bagi sapi sehat mulai dilaksanakan, produksi susu dari sapi yang sakit anjlok hampir 50%. Peternak juga khawatir karena penularan virus penyakit mulut dan kuku sangat mudah. Tidak hanya melalui udara, tapi juga melalui pakan ternak yang telah terkontaminasi. Akibatnya 4.000 ekor sapi perah terpapar dan 80 ekor diantaranya mati. Pasti penurunan produksi susu turun pisan. Hiji sapi pentingnya sadintena biasa anu normalnya dugi ka 18 aya mah turun janten 10 liter 12 liter enak teh. Soalna pan kaserang oge tinu pakan ongkoh gitu paur. Baru kaserang paur nerap kanu pakan. Berbagai cara digunakan peternak dan dokter hewan di Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan agar sapi perah yang sakit mulut dan kuku bisa sembuh. Mulai dari pemberian antibiotik, jamu, semprotan ekoenzim, vitamin, hingga pembersihan kandang. Hasilnya, kondisi sapi membaik dan tinggal menunggu sembuh.
Ya, di satu sisi ada yang sudah mulai ada pemulihan lokasi seperti ini, Cipari 1, Kelurahan Cipari, kemudian Lombok Cijereng, Kelurahan Cibubur, ini ada sisi pemulihan. Ya, tinggal perbaikan bagaimana caranya kita meningkatkan produksi susu. Di wilayah Kecamatan Cigugur sudah ada 659 ekor sapi perah yang sembuh dari penyakit mulut dan kuku. Namun ada 78 anak sapi dan 8 ekor sapi indukan yang mati dan 127 ekor sapi dipotong bersyarat. Muhammad Abbas dan Agun Gunawan melaporkan dari Bandung Barat, Sumedang, dan Kuningan. Menteri Perdagangan memantau harga bahan pangan di Pasar Kosambi, Kota Bandung. Secara umum, harga cabai dan berbagai jenis sayur mayur masih tinggi. Menteri Perdagangan yang baru Zulkifli Hasan Kamis pagi berkunjung ke Pasar Kosambi, Kota Bandung. Ia menyatakan harga cabai di sejumlah wilayah mulai turun dan meminta masyarakat maklum karena kenaikan tersebut akan dinikmati oleh petani. Cabai rawit kemarin saya tanya di Cibubur 120.000, sekarang sudah 100.000, jadi cenderung agak turun penurunan. Tapi kan kalau cabai keriting, cabai rawit petani sekali-kali dapat bonus boleh lah ya. Namun sinyalemen tersebut dibantah oleh pedagang yang menyatakan harga cabai di tingkat petani tidaklah setinggi harga cabai yang mereka beli dari agen. Diduga ada permainan harga yang dilakukan oleh tengkulak. Kayaknya mah kata yang ada kan di sini yang langganan ibu yang petani harganya mah nggak begitu naik terimanya, tapi nggak tahu ya. Mohon perhatian aja ke Pak Menteri. Harga cabai rawit merah di Pasar Tagok Padalarang, Bandung Barat masih saja tinggi, Rp100.000 per kilogram. Sudah hampir sepekan harga tidak kunjung turun, harga bawang merah malah semakin mahal. Tidak hanya soal cuaca, naiknya ongkos angkut akibat kenaikan harga BBM juga menyumbang semakin tingginya harga pangan. Ini kenaikan penyebabnya apa nih, Kang? Faktor cuaca kayaknya. Terus kendala sama itu juga BBM. Iya. Kang, untuk sayur-sayuran sendiri ada kenaikan nggak, Kang? Banyak, seperti tomat, naik, bawang merah. Di Banjalengka, pedagang sayur keliling yang mendapatkan pasokan dari pasar Kadipaten pusing 7 keliling. Harga cabai rawit merah yang mencapai Rp120.000 per kilogram dibarengi kenaikan sayuran lainnya seperti tomat dan bawang merah menyulitkan dirinya berjualan. Kenaikan tiap hari naik terus. Tiap hari? Iya. Itu apa aja Pak yang naik? Ya, banyak. Tadinya kan tomat udah 12, sekarang 16. Itu untuk cabai gimana Pak? Untuk harga cabai? Cabai mau lambung 100. Para pedagang berharap harga komoditas sayuran kembali normal agar omset penjualan mereka kembali naik. Tim Liputan melaporkan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil batal menjadi Amirul Hajj atau pemimpin rombongan haji Provinsi Jawa Barat. Namun Kang Emil dan keluarga tetap berhaji karena diundang pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Masih berduka kehilangan anak sulungnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil batal menjadi Amirul Hajj atau pemimpin rombongan 17.593 jemaah haji asal Jawa Barat. Namun Kerajaan Arab Saudi mengundang secara khusus Ridwan Kamil beserta anak dan istrinya untuk ikut berangkat ke Tanah Suci dengan anggaran dari Arab Saudi. Sedangkan anggaran kedinasan akan dialihkan untuk membiayai petugas pendamping haji. Saya tadinya akan pergi, saya kasih ke pendamping haji yang belum haji. Ternyata malah dikasih gantinya oleh Kerajaan Saudi jadi tamu. Jadi saya, yang harusnya saya saja, Kerajaan Saudi berbaik hati ngasih ke saya, ke istri saya sama Zara, jadi kami akan pergi berhaji dengan anggaran dari kerajaan yang tentunya sangat istimewa untuk alhamdulillah. Kita beralih ke informasi lainnya. Manajemen Persib Bandung optimis tidak dijatuhi sanksi oleh PSSI menyusul tewasnya 2 supporter saat pertandingan Piala Presiden beberapa waktu lalu.
Pernyataan tersebut dilontarkan Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umuh Muchtar Rabu lalu saat bertaksiah ke kediaman almarhum Sopyana Yusuf di Kampung Cimandala, Kelurahan Ciparigi, Kota Bogor. Manajemen menyampaikan rasa bela sungkawa dan bantuan kepada keluarga korban. Untuk sementara Persib Bandung memindahkan latihan dan laga kandang selama turnamen Piala Presiden ke Stadion Sijalak Harupat menunggu perbaikan sarana yang rusak di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Denda atau disanksi gitu, berarti nanti siap untuk menerima apapun? Siap, tapi saya insya Allah tidak ada ya. Kalau ada unsur kesengajaan atau kelalaian ya pasti ada tindakan. Ya, ini bukan kelalaian karena kita pun juga begitu kejadian kan langsung sigap, ya, langsung sigap, ya. Kalau kita tidak lalai bisa lebih banyak yang korban. 7,6 juta benih ikan Rabu lalu ditebar di objek wisata Situ Bagentit. Ada pemandangan berbeda Rabu lalu di objek wisata Situ Bagentit, Garut. Sejumlah rakit membawa kantung plastik berisi benih ikan berbagai jenis. Tidak hanya dari tengah situ, benih ikan juga ditebar dari anjungan di pinggiran situ. Polda Jawa Barat dan Polres Garut rupanya menebar 7,6 juta ekor benih ikan di Situ Bagentit. Diharapkan penyebaran benih ikan beragam jenis ini dapat membuat ekosistem Situ Bagentit semakin kaya dengan fauna airnya, sehingga bisa menarik lebih banyak wisatawan. Sekaligus bisa dimanfaatkan masyarakat sekitar saat ikan sudah besar dan berkembang biak. Bahwa ini menjadi salah satu sentra wisata, sentra ekonomi yang akhirnya akan berkembang menjadi sentra wisata untuk menjadi kebanggaan Kabupaten Garut, khususnya masyarakat Banyuwangi Asli. Semoga apa yang telah dilakukan dengan penyemayan benih 7,6 juta ton, 7,6 juta ini bisa menghidupkan ekonomi. Ya, tinggal disiplin masyarakat menjaga wilayah ini untuk kemajuan kita bersama, untuk modal anak cucu kita. Jumlah 7,6 juta benih ikan berbagai jenis yang ditebar di Situ Bagentit adalah untuk memperingati HUT ke-76 Bayangkara. Kegiatan tersebut juga mendapatkan rekor muri. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Janetli mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.